MPD, Direktur Pascasarjana Ars University Bapak Dr. Arohendi MHMM, Kepala LL Dikti 4 Bapak Dr. M Samsuri SPD MT IPU, juga kepada para narasumber kita Bapak Profesor Dr. Uman Suherman AS MPD, Bapak Profesor Dr. M Sidik Priyadana MS, dan Bapak Dr. Ahmad Deni SEMSI, serta terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana telah hadir. Perkenalkan, saya Rian Andriani selaku host dan juga moderator dalam acara webinar hari ini. Kemudian ada Pak Ahmad Deni, Pak Dr. Ahmad Deni yang juga mudah-mudahan sudah hadir. Dan saya ucapkan terima kasih atas berkenan hadir memberikan materi di dalam seminar yang berjudul atau bertema strategi manajemen dalam era tuna. Ya. Baik, beliau saat ini adalah Kepala Bagian Integrasi Pengembangan Kompetensi BPSDM Kemendagri, dosen Pascasarjana di Universitas Ars Bandung, sebagai pernah melakukan TOT Artificial Intelligence dan Robotik di China, lalu Sandwich Program di Australia, Leadership Program di Australia, Widya Iswara, Ahli Madya BPSDM Kemendagri, Tim Nasional Program Percepatan Sanitasi Permukiman, anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Asesor Kompetensi Pemerintahan, dan juga tim penyusun modul orientasi DPRD tahun 2019. Baik, kepada Bapak Dr. Ahmad Deni SEMSI, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Rohendi MHMM, Direktur Pascasarjana. Kalau Pak Rektornya sedang tugas di luar kota, mudah-mudahan selamat beliau di perjalanan. Yang terhormat Dr. M Samsuri, SPD MT, Kepala LL Dikti Wilayah 4. Yang terhormat Prof. Dr. Uman Suherman, banyak pembelajaran yang saya dapati tadi, yang saya dengar dari awal. Kemudian juga Prof. M Sidik Priyadana juga terima kasih, karena saya menganggap semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah saya, sehingga saya tidak berusaha untuk tidak membanggakan titel saya, latar belakang saya, karena saya terus belajar seperti kata Prof tadi. Jangan berhenti di titik sekarang ini Prof ya, harus terus belajar. Makanya adalah nama istilahnya merdeka belajar, belajar sampai akhir hayat. Oke, ini saya kondisikan tentang prioritas kerja 5 tahun ke depan. Terakhir ini Presiden 2024 pembangunan SDM. Nah, kita fokus ke pembangunan SDM, di mana SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Menguasai iptek itu bukan hanya bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tetapi berusaha bagaimana membuat aplikasi baru yang teraplikasikan. Kemudian kita juga jangan hanya jadi peserta diklat dan menunggu sertifikat. Nah, jadi saya selalu sampaikan kepada seluruh peserta diklat saya, kepada mahasiswa saya, bahwa yang kita cari bukan nilai dalam bentuk angka, tapi nilai dalam bentuk value. Nah, value itu kita bisa dapat oleh kalau kita walk the talk, jangan teoritis tapi praktis. Kalau salah revisi dan perbaikan menuju kesempurnaan, walaupun tidak sempurna. Jadi kita harus belajar untuk action. Tadi juga ada tidak hanya planning, organizing, acting, controlling, tapi bagaimana kita terus belajar untuk lebih baik daripada sebelumnya. Ingat, menurut saya kita di sini bukan bersaing dengan pesaing, tetapi bagaimana kita bersaing dengan diri sendiri supaya lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan para pesaing di belakang kita, tetapi kita tahu apa kekurangan kita, apa yang harus kita hadapi di masa depan. Next, Ibu. Oke, nah ini arahan Presiden. Beliau disampaikan, saya tidak mau birokrasi atau organisasi apapun pekerjaannya hanya sending saja, tetapi tidak terdelivered. Makanya tadi ada input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Inputnya 5M: man, money, method, machine, material. Itu inputnya. Yang diharapkan oleh Presiden, kita
tidak input oriented, tapi outcome oriented, bahkan benefit oriented ke depannya. Ya, prosesnya apa? Prosesnya ini yang kita lakukan, pembelajaran, perkuliahan. Itu prosesnya. Outputnya apa? Outputnya eviden, absensi, foto-foto, sertifikat, itu outputnya. Nah, kalau kita hanya sampai kepada output, itu masyarakat tidak merasakan, ya. Stakeholder tidak merasakan. Tetapi bagaimana outcome-nya? Outcome-nya bagaimana supaya mencapai outcome? Apa yang kita diskusikan saat ini langsung dieksekusikan. Walk the talk. Jangan hanya mendengar saja, jangan hanya melihat saja, tetapi bagaimana eksekusinya. Ya, kemudian setelah benefit outcome-nya ada, nanti terasa benefitnya. Ini pertemuan kita hari ini kerasanya nanti, entah bulan depan, entah tahun depan, entah 5 tahun depan, karena manfaat baru kerasa setelah beberapa tahun ke depan. Kita perlu proses, nikmati prosesnya. Jadi cintai apa yang Bapak Ibu lakukan. Kalau saya tidak setuju kalau lakukan apa yang Bapak Ibu cintai. No, cintai apa yang Bapak Ibu lakukan. Cintai situasi kondisi apapun, dimanapun. Apalagi sekarang, kemarin VUCA word, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Sekarang berubah lagi, turbulensi, uncertainty, novelty, ambiguity. Itu hanya istilah. Tetapi bagaimana kita lebih baik daripada sebelumnya, supaya akhirnya nanti segala sesuatu yang kita dapat itu terdelivered, tersampaikan kepada masyarakat. Ini contohnya saja nih. Ini mayoritas mungkin ada yang rumah sakit ya. Rumah sakit sudah digitalisasi. Daerah sudah terdigitalisasi. Tetapi hanya membuat websitenya saja. Tapi websitenya, link website itu tidak tersampaikan kepada masyarakat atau kepada stakeholder yang terlibat untuk mendapatkan informasi tersebut. Itu yang terjadi di beberapa tempat yang saya lihat. Tapi bagaimana semua itu yang dibuat menjamin agar manfaat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mungkin ada sakit parah, tidak punya kemampuan pas datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas, berkas dokumen kelengkapan BPJS-nya berkurang atau tidak lengkap. Karena apa? Mereka tidak dikasih tahu. Jangan biarkan masyarakat mencari sendiri informasi. Jangan biarkan masyarakat mencari sendiri edukasinya. Tetapi bagaimana kita sebagai pelayan masyarakat, saya pelayan mahasiswa, itu memberikan informasi dan edukasi yang positif sesuai dengan tusi dan situasi kondisi kita. Oke, next. Oke. Nah, ini media-media yang sering digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan survei tahun 2003 Januari. Makanya saya selalu menyampaikan ada slogan Go digital or die. Go digital, be unstoppable. Jadi kalau Bapak Ibu tidak adaptasi dengan digitalisasi, tidak adaptasi dengan media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat umum, perusahaan Bapak Ibu, pelayanan Bapak Ibu akan tidak terinformasikan, tidak teredukasikan, dan siap-siap perusahaan Bapak Ibu die, tidak terinformasikan. Itu ada salah satu perusahaan pendidikan, dia ngerasa sudah hebat, akreditasi sudah A, tetapi dia enggak membrandingkan produk-produk pelayanannya atau produk-produk barangnya kepada masyarakat melalui media sosial. Dan media sosial yang perlu digunakan oleh kita sesuai survei yang terbanyak adalah WhatsApp. Pasti seluruh masyarakat mayoritas sudah menggunakan WhatsApp. Kedua, YouTube. Ketiga, TikTok. 4, Instagram dan Facebook. Itu harus aktif semua. Jadi bagaimana kita nanti entah Bapak Ibu sudah startup atau sudah berjalan di organisasinya, bisnisnya, bagaimana tugasnya branding, dan branding. Masalah pembeli atau klien atau customer itu beli atau tidak itu urusan belakangan. Tapi bagaimana terus Bapak Ibu membrandingkan diri, membrandingkan unit, membrandingkan organisasi di era digital melalui media sosial. Itu yang harus dilakukan. Nah, saya sedikit langsung eksekusi karena walaupun saya birokrasi, PNS, saya juga berbisnis di era digital ini. Kemudian go digital, be unstoppable. Sekarang tidak menjamin rumah sakit banyak yang mengunjung itu udah lebih baik pelayanannya dibanding rumah sakit yang mungkin tidak kelihatan pengunjungnya. Karena mungkin ada namanya antrian, nomor antrian, daftar antrian lewat link, sehingga yang datang tidak berkerumun, yang datang sesuai antrian saja.
Itu juga harus dikondisikan. Jadi yang namanya digitalisasi itu tidak hanya membuat website, membuat LMS, Learning Management System, aktif di Zoom meeting, tapi semuanya dikolaborasikan. Makanya ada istilah berakhlak di birokrasi. Di BUMN juga berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kita nggak bisa di era Fukawot atau Tunawot ini, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Kita juga tidak bisa membanggakan digitalisasi saja. Kita juga harus berpikir bagaimana di blended everything that you can, blended everything that you have, blended everything that you know. Nggak bisa di era digital kita hanya menggunakan konvensional. Tidak bisa di era digital kita hanya membanggakan digitalisasi. Kita harus blended semuanya. Makanya blended learning juga terjadi di dunia pendidikan. Di bisnis juga harus di blended. Nah, itu yang harus diingat. Next, boleh Bu? Next, ini sama, next lagi. Next Ibu. Oke, nah ini tadi sudah disampaikan oleh para prof-prof yang luar biasa. Awalnya kita volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Sekarang sudah turbulensi, uncertainty, novelty, ambiguity. Jadi turbulensi itu pergerakan tuh seperti turbulens, sangat cepat. Kalau Bapak Ibu tidak bergerak cepat dan sangat cepat, Bapak Ibu tertinggal jauh dan jauh banget. Baik pergerakan secara individu, unit kerja, atau kelompok, organisasi. Semua bergerak. Kalau bisa, Bapak Ibu terbang. Kalau Bapak Ibu tidak bisa terbang, Bapak Ibu berlari. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berlari, Bapak Ibu berjalan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berjalan, Bapak Ibu merangkak. Ya, jangan diam. Karena turbulensi. Karena tiap detik itu perubahan luar biasa. Dan kita tidak tahu pesaing melakukan apa. Makanya kita harus terus berpikir, 3 cara berpikir kita. Kalau saya praktek ya, thinking in box, thinking out of the box, thinking other box thinking. Thinking in box itu artinya Bapak Ibu juga harus memikirkan apa yang pernah dilakukan dan apa yang sedang dilakukan perusahaan atau individu atau bisnis Bapak Ibu. Kemudian thinking out of the box, thinking di luar kotak, berpikir apa yang berbeda dari yang sudah ada. Kenapa kita harus berpikir kreatif? Supaya kita menghasilkan segala sesuatu yang inovatif. Inovasi tidak akan tercipta kalau kita tidak thinking out of the box. Kemudian terakhir thinking other box thinking, berpikir bagaimana orang lain berpikir bagaimana pesaing berpikir. Makanya sekali-kali Bapak Ibu seperti Intel lah, pura-pura menjadi pelanggan pesaing. Tapi jangan disampaikan bahwa Bapak Ibu juga berbisnis yang sama dengan pesaing. Pura-pura dianalisa, survei, amati, tiru, modifikasi, terapkan sesuai situasi kondisi dan tusi masing-masing, job desk masing-masing. Itu perlu. Makanya Bapak Ibu sering-sering cek, recheck, dan cross check. Jangan diam. Harus berpikir kenapa ya, terus kenapa. Makanya saya juga sebagai coach juga selalu berdiskusi dengan coach saya dan klien saya, menggali. Akhirnya mereka, oh iya ya, benar juga ya, terjawab sendiri dengan sendirinya setelah saya menggunakan metode coaching terhadap klien saya. Uncertainty, ketidakpastian, ya, nggak ada yang pasti nih mana yang paling tepat. Nggak ada yang paling hebat di dunia ini, nggak ada yang paling pintar. Yang ada aib kita ditutupi oleh Sang Maha Pencipta. Ya. Tapi bagaimana kita lebih baik daripada sebelumnya? Jangan mengejar kita hebat, jangan mengejar kita pintar. Itu pintar dan hebat itu persepsi. Kecuali yang tadi kata Prof ya, orang yang cerdas itu mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Itu sangat setuju. Ya, terima kasih Prof tadi sampaikan. Itu orang yang cerdas. Hanya itu orang cerdas. Yang lain hanya persepsi masing-masing. Si A cerdas menurut si A, si B cerdas menurut si C, tapi belum tentu menurut si A. Nah, itu persepsi. Oke, kemudian novelty. Bapak Ibu harus menciptakan sesuatu kebaruan, creative thinking tadi, sehingga bisa berinovasi. Kebaruan itu bukan semuanya dijadikan digitalisasi, tetapi sesuatu yang tadinya kurang efektif, lebih efektif diterapkan. Kebaruan itu tidak hanya produknya, tetapi prosesnya. Apa ya? Oh, begini salah. Oh, ternyata klien kita
kecewa, berarti kita harus bagaimana? Terus berpikir tanpa henti, ya. Learning organization artinya yaitu yang teori Peter Senge yang saya dapat pada saat saya kuliah S2 di UI, ya, dari Renal Kasali menyampaikan, yaitu kita learning organization, organisasi pembelajar. Artinya semua orang di dalam industri manapun, di organisasi manapun harus menempatkan diri sebagai pembelajar. Never underestimate everyone that you meet. Jangan pernah menganggap remeh setiap orang yang ketemu dengan kita, Anda. Karena di era digital ini, anak SMK juga bisa lebih pintar daripada prof, lebih pintar daripada doktor, lebih pintar daripada master. Itu tidak menjamin. Makanya saya setuju tuh, hati-hati juga. Kita harus terus belajar dan belajar. Jangan banggakan alma mater. Next, oke. Boleh Brian, oke. Next ini keadaan di dunia nyata, lingkungan bisnis yang labil, berubah amat cepat, terjadi dalam skala besar. Jadi Bapak Ibu kalau nggak berlari, kalau nggak terbang, tertinggal jauh banget. Kemudian uncertainty, sulit memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi. Jadi tomorrow is mystery, yesterday is history, today is a gift. Jadi bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan apa yang ada sekarang. Jangan takut apa yang akan datang ke depan. Yang penting Bapak Ibu meningkatkan kapasitas kompetensi diri masing-masing. Yesterday history, semuanya yang lalu itu sejarah. Artinya apa? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah sekarang dengan cara yang lama. Ya, jadi kita terus berpikir bagaimana caranya untuk lebih cepat, lebih efektif, dan dengan lebih digitalisasi. Kemudian complexity, tantangan menjadi lebih rumit karena multifaktor yang saling terkait. Artinya apa? Masalah itu kompleks apapun. Kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Makanya kita jangan berpikir sendiri. Kita harus kolaborasi terus. Menciptakan tim yang solid. Yang tadi yang kata saya bilang, learning organization, di situ ada system thinking, mental model, self vision, self mastery, dan team learning. Artinya apa? Visi kita di-share, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita, kemudian mental model kita harus kuat, nggak perlu takut apa yang akan datang, itu mental kita. Kemudian ambiguity, ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Nah, hati-hati di era digital juga, digitalisasi itu bisa untuk menggiring orang menjadi buruk penilaiannya terhadap sesuatu, menjadi juga baik juga bisa. Nah, Bapak Ibu, bisnis apapun jangan diam untuk terus aktif di media sosial untuk membrandingkan, ya, kebaikan-kebaikan yang ada di organisasi Bapak Ibu, ya. Next, Burian. Oke, nah ini solusinya. Bapak Ibu harus punya visi. Anda harus memiliki visi yang besar, berjangka panjang, dan adaptif terhadap perubahan. Bahkan visi itu, saya sempat nanya nih lucu-lucuan ya sama master coach saya. Coach, visi itu sebenarnya berapa tahun ke depan sih? Beliau pebisnis bilang gini, visi itu yang idealnya aja adalah 100 tahun ke depan kita mau apa, mau jadi apa, 100 tahun ke depan, ya. Terus kalau 5 tahun atau 10 tahun itu visi bukan? No, itu proyek, itu lelucon dia. Tapi artinya apa? Ya seharusnya pergantian direktur, pergantian manajemen itu harus simultan, engagement, ya, sustainable, ya, supaya sampai 100 ke depan menjadi apa nanti kitanya. Kemudian understanding, Anda harus mampu membaca tren perubahan secara cepat. Wih, sangat cepat perubahannya. Kalau Bapak Ibu diam, terlindas. Sangat. Dulu Gojek nggak bisa pakai kamera, nggak bisa memperlihatkan posisi kita. Kemudian kita dulu hanya Gojek, hanya marketplace hanya sedikit lah. Hanya GoFood, sekarang ada GrabFood, ada Maxim, ada juga Shopee Food dan lain sebagainya. Itu bersaing, itu bergerak, perubahan sangat cepat. Nah, mereka sudah digitalisasi juga harus terus membrandingkan dirinya sendiri, harus berpikir bagaimana positionnya, bagaimana price-nya, dan place-nya dan sebagainya, produknya harus bagaimana, dikemas terus, diedit terus, di kreativitas terus. Kemudian clarity, Anda harus mampu melihat secara jelas setiap peluang dan tantangan yang dihadapi, ya. Yang tadi disampaikan juga ada yang SWOT, ada TOWS juga, dibalik juga boleh, peluangnya apa. Jangan mencari uang, tetapi teman-teman sebagai startup atau yang mau mulai bisnis atau sudah berbisnis, jangan mencari uang, tetapi ambil peluang. Peluang untuk apa? Membrandingkan produk, membrandingkan jasa yang kita produksi, yang kita ada.
branding di media sosial. Tetapi dengan kejelasan segmentasi dan target. Jangan liar. Jangan berpikir teman-teman, wah viewernya sudah banyak atau subscribernya sudah banyak, terus followernya sudah banyak. No, itu bisa jadi fiktif. Itu bisa fiktif, subscriber bisa fiktif, follower bisa fiktif. Artinya apa? AI dan robotik bisa memaksa orang yang tidak bergerak menggerakkan dia sebagai follower, padahal dia tidak aktif di media sosial. Contohnya istri saya misalnya, dia jarang aktif ya di TikTok. Tetapi kok pas dia aktif lagi di TikTok, kok saya jadi banyak memfollow orang, padahal saya nggak pernah memfollow orang. Itu yang harus disadari. Teman-teman, please jangan membanggakan follower atau subscriber, tapi harus ada kejelasan segmennya siapa, targetnya siapa. Ya, quality, ya. Kemudian agility, Anda harus lincah, tangkas dan cepat tanggap dalam menyusun kebijakan. Harus berani mengambil keputusan. Kalau ada kesalahan tinggal revisi. Jangan diam. Tapi diamnya teman-teman juga itu keputusan. Lebih baik bergerak, ya. Tinggal karena masalah selalu ada. Selalu ada, ya. High risk, high return. Risiko tinggi, returnnya tinggi. Ya. Jangan takut risiko. Jadi hadapi risiko. Sehingga nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi apapun, ya. Next, Bu Dian. Nah, ini Smart People 2024. Nah. Integrity, teman-teman harus bertindak benar meskipun tidak ada orang yang lain yang memperhatikan. Biasanya orang-orang hacker itu, orang-orang yang IT itu nggak kelihatan pergerakannya, tiba-tiba dia bisa nge-hack aja. Nah, hati-hati itu teman-teman, terus belajar. Di era sekarang itu pembelajaran yang luar biasa yang harus dilakukan selain di kampus untuk jenjang pendidikan lebih tinggi. Teman-teman juga harus belajar individu dengan cara menggunakan dua device. Device pertama laptop, device kedua HP. HP itu untuk membuat menonton tutorialnya, ya. Laptop untuk prakteknya. Kalau nasionalisme harus dilakukan, profesionalisme, wawasan. Networking itu juga penting, memiliki jejaring pertemanan profesional. Nah, saya nggak mau nih, saya ketemu teman-teman di Zoom saja. Nanti jika diperkenankan oleh panitia, Ibu Rian, saya membuat link untuk silaturahmi dengan peserta, Ibu Rian, ya. Karena harus terengagement, tidak hanya hari ini, ya. Cara kerja kita harus tersistem, terstruktur, terarah, terukur, terdigitalisasi, dan penuh etika, ya. Jadi saya nggak mungkin ngomong go digital tapi saya tidak praktek apa yang saya terapkan di digitalisasi yang saya punya. Nanti saya sampaikan, ya. Entrepreneurship mampu melihat peluang untuk perbaikan peluang. Makanya terus berpikir, jangan sampai teman-teman sedetik pun berhenti berpikir. Saya yang sudah aktif di era digital, walaupun backgroundnya akuntansi, selama pandemi saya mempelajari digital sampai akhirnya saya dapat seleksi di Cina melalui Menko Marves. Saya ada peluang TOT AIN robotik. Saya paksa untuk keluar dari zona nyaman. Jadi teman-teman kalau mau nyaman di masa yang akan datang, keluar dari zona nyaman, jangan diam. Salah satu contoh zona nyaman adalah teman-teman harus fokus kepada visi, tujuannya mau jadi apa. Dan siap-siap kalau untuk mencapai tujuan tersebut, teman-teman siap-siap teman akan berkurang, teman-teman kita yang tadinya banyak. Karena itu akan terseleksi tersendiri. Karena tidak semua orang senang melihat orang kita yang melihat kita berhasil, ya. Makanya pasti nanti ada teman-teman tidak direspek sama orang-orang yang merasa tersaingi oleh teman-teman. Makanya fokus bukan menyaingi orang lain, tapi bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri, kompetensi diri. Kalau orang lain merasa tersaingi itu urusan mereka, ya kan? Itu urusan mereka. Tetapi teman-teman fokus kepada tujuannya, ya. Caranya bisa berubah-ubah. Teman-teman harus bisa densi, menyesuaikan situasi dan kondisi. Dan setiap teman-teman mencapai tujuan, bisnis apapun, startup apapun, harus berpikir 3 supaya tetap tenang dan tidak terganggu dengan situasi kondisi. Ada 3 kalimat nih, ya. Mungkin teman-teman bisa catat atau ingat saja di era bisnis, ya. Saya tidak berharap semua orang suka dengan bisnis saya. Sekali lagi, saya tidak berharap semua orang suka dengan bisnis saya. Nanti makanya kita harus difilter tuh target-target segmen-segmen yang sesuai dengan yang menyukai bisnis saya. Kemudian kedua, saya tidak berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan.
Tapi kuncinya bagaimana kita menyesuaikan dengan orang lain. Jangan paksa orang lain menyesuaikan kita, sehingga mengurangi konflik. Ketiga, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses, teman-teman. Kalau teman-teman tidak melangkah dari sekarang, wah, nggak jelas 2 tahun, 3 tahun ke depan makin tertinggal. Itu salah satu faktor kenapa Pak Presiden, Pak Jokowi Widodo mengurangi tenaga karyawan tetap dengan kontrak. Karena mungkin karyawan tetap, terutama yang di birokrasi, banyak yang di zona nyaman. Sekarang di kantor saya sudah lebih banyak tenaga P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Wah, PNS sudah kelimpungan kalau yang di zona nyaman. Kemudian multilingual, harus bisa bahasa Inggris tentunya minimal, kalau bisa juga bahasa Cina. Saya lagi belajar. Kemudian literasi digital, gesit dan responsif dalam mengikuti perubahan teknologi. Dan kami sudah membuat teknologi IT, konsep kami bagaimana memaintain data. Tadi Profesor juga menyampaikan bahwa kita harus membuat keputusan berdasarkan data. Data itu penting, data itu mahal. Tanpa data lebih mahal. Yang lucu, teman-teman punya data tidak di-maintain. Tidak di-treatment data yang ada. Tidak di-engagement dengan produk teman-teman. Ya, contohnya caranya gimana, Pak? Caranya dengan mengucapkan selamat ulang tahun, mengingatkan jadwal, memberikan manfaat, informasi-informasi yang bermanfaat dan sebagainya. Itu disapa. Jadi pembelian itu, suatu produk atau jasa dilakukan, terjadi pembelian bukan hanya kualitas produknya atau jasanya, tetapi bagaimana kedekatan emosionalnya. 80% itu pembelian terjadi karena kedekatan emosional antara produsen dengan konsumen. Jadi setiap teman-teman berbisnis jangan tiba-tiba punya produk bagus, ngerasa paling bagus, tapi tidak menciptakan kedekatan emosional. Setiap ketemu langsung nawarin produk. Setiap ketemu langsung nawarin, yang ada ditinggalin. Yang lucunya lagi, yang ngerinya lagi, nawarin produk di grup WhatsApp. Keganggu itu. Siap-siap dicuekin itu. Bahkan bisa-bisa di left tuh. Ngapain jualan di grup gitu kan. Nah itu harus ada learning management system, marketplace-nya, harus bagaimana pola memaintain datanya, customer-nya dengan cara-cara yang elegan, penuh etika. Yang tadi saya sampaikan, kita entrepreneur apapun bisnisnya harus bekerja secara tersistem, terstruktur, terarah, terukur, termudah dan terdigitalisasi dengan penuh etika. Ada saya garis bawah itu tersistem, ya ada sistemnya. Ya, ada tadi ada pimpinannya, ada manajerialnya, ada orang IT-nya, pembelajar entrepreneurnya, ada karyawannya, itu sistemnya. Makanya satu sistem harus menerapkan learning organization, system thinking. Terus yang terstruktur, ada strukturnya tuh. Kemudian terukur. Segala sesuatu yang terukur bisa di-manage. Jadi kalau teman-teman berkolaborasi dengan teamwork, jangan bilang, ayo selesaikan secepatnya. Itu secepatnya nggak ada ukuran. Harus jelas. Besok jam 2 harus selesai ya. Tanggal sekian, jam sekian harus selesai di meja saya. Itu terukur. Kalau misalnya timnya, aduh Pak, saya sibuk kalau 2 hari saya nggak mau. Ya udah, sepakatnya jam berapa? Komunikasi. Ada deal-dealan. Oke, 3 hari ya. Jam 2 siang dulu. Oke Pak, setuju. Nah itu terukur. Segala sesuatu yang terukur bisa di-manage.